jurusan Manajemen Keuangan Syariah, ya sebut aja HMJ MKS UIN 1, sudah berusia 4 tahun. Kalau manusia mah masih balita ya, tapi jangan salah, dengan usia yang masih sangat belia ini, banyak events yang awesome nih sudah lahir loh. Bahkan di tahun kedua, HMJ MKS sudah punya eksistensi di kancah nasional. Wow, jadi kepo kan ya sama awal-awal perintisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anjas Radinta. Yuk kita mulai berdialog di balik HMJ MKS. Karena namanya berdialog, jadi Anjas hari ini gak sendirian dong. Sudah ada 3 mas-mas ganteng yang luar biasa juga nih. Perlu dikenalin? Oke. Pertama ada yang paling dekat dengan Anjas nih. Ada Mas Faisal Helmi. Dia ini merupakan Wakil Ketua Umum HMJ MKS masa bakti 2018-2019. Kemudian di sampingnya Mas Faisal Helmi ada Mas Muhammad Rizky Setiawan. Panggilnya Mas Setiawan. Setia. Oke. Mas Setia. Setia, biar setia. Mengandung doa. Iya. Tapi kalau cewek itu biasanya panggil sayang gitu. Oh, gitu. Mas Setia. Mas Setia yang gitu. Oke. Saya kira esawan mas. Sama ya. Sama. Mas Tiwan ini adalah Ketua Umum KMJ, jadi masih KMJ. Masa baktinya 2017-2018, dan yang paling ujung yang pakai hoodie, pakai baju atau hoodie warna hitam itu adalah Mas siapa? Rohman. Mas Rohman. Lengkapnya saya bacakan. Mas Muhammad Abdurrahman MZ. MZ itu apa sih Mas? Singkatan. Apa kira-kira? Iya, itu singkatan nama orang tua. Ya beda. Kalau enggak kan pewancang. Kalau Muhammad Abdurrahman M siapa itu siapa? Sharing dong siapa MZ-nya? M-nya itu nama almarhum ibu saya, nama Oke. muda. Kalau Z-nya nama bapak saya, Z6. Jadi singkat MZ. Tapi kalau alasannya kenapa ibu dahulu daripada ayah, saya nggak tahu. Kenapa kok nggak ZM ya? Pak MZ itu saya nggak tahu. Tapi gara-gara mungkin manggil ibu 3 kali gitu ya. Benar banget. Jadi Mas Rohman ini penerus estafetnya Mas Setia ya, panggilnya Mas Setia. Sebagai Ketua Umum HMJ MKS. Jadi ketika Mas Rohman sudah menjadi HMJ dari KMJ masa bakti 2018-2019. Oke, langsung kita ajak berdialog, langsung kita ajak untuk berbincang-bincang. Yang tentunya paling menjadi perhatian gitu. Kita bicara tentang KMJ ke HMJ dulu. Sebenarnya KMJ itu ngerintisnya awalnya gimana sih? Boleh Mas Setiawan, Mas Setia dulu. Sejarahnya ya ini. Sebenarnya kan di sini nggak cuma aku yang merintis, ada beberapa orang yang salah satunya ini salah 2 nih. Dua orang yang kalau saya tuh lebih ke yang diujuk-ujuki lah, timbang nggak ono. Jadi aku aja lah gitu, kamu aja sama teman-teman gitu. Tapi yang utama gini, ketika dulu kan ada 2 calon itu dari kelas A sama kelas B. Satu delegasi siapa calon ketua itu, yang satu saya, yang satu siapa dari Mas Ali. sebelum Ali Anwar. itu udah ya kita ngobrol di kelas siapa yang dipilih gitu. Kebetulan itu ya saya kebetulan. Kemudian ternyata ada masalah ya itu. Ada kriteria yang nggak boleh gitu, belum bisa jadi ketua. Terus itu yang ngurus 2 orang ini, saya nggak tahu itu sistemnya gimana, itu mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya kalau bilang pembentukan itu ada beberapa orang, beberapa anggota yang untuk menyiapkan untuk sebuah calon kan maksudnya. Itu ada yang namanya Anissa, Ali, Mas Rohman, Khalid, Intan. Mbak Intan itu. Sebenarnya dari itu udah 2 kelas dan masing-masing kelas itu menyiapkan calonnya tersebut. Dari segi administrasi maupun dari segi persiapan seorang ketua tersebut kan untuk memilih kriteria tersebut. Jadi muncullah nama Mas Setiawan dan Mas Anwar itu masih belum satu kriteria yang belum
belum tercukupi, nanti jadi diganti oleh Mas Ali tersebut. Nanti gimana proses pemilihannya kok bisa Mas Wawan? Terus kan suruh minta tanda tangan ke semua ketua Oh ya. ketua se-FEBI dari organisasi. ketua organisasi. Jadi minta tanda tangannya, terus di situ dipejangi lah, harus gini, harus bisa gini, kontrol emosi. Akhirnya kok bisa saya terpilih itu gimana? Lupa saya. Nah, Ya itu kalau tim sampai Mas, ya kan. Masih Mungkin- karena ada sesuatu hal yang lebih ya, melas ya. bukan seperti itu. Ya, mungkin karena Mas Wawan lebih pas waktu itu menjadi tua. Tapi ini sih kalau bicara KMC ini lucu soalnya teman-teman kan nggak tahu perusahaan besar sama sekali. Tapi suruh berproposal. Jadi kan Sebuah tantangan ya. tantangan. Jadi Mas Wawan ketuanya, pas waktu itu saya wakilnya ini di CO penelitian. Dia Mas Faisal ketuanya. Yang banyak kerja itu menurut saya itu kolip sekretaris saya. Itu kemana-mana, itu ngurus administrasi itu sama bendara. Itu proposal lebih ke kolip sebenarnya. Kalau ditanya lebih mendalam itu sebenarnya lebih tahu kolip daripada saya. Oke, baik. Itu tadi berarti soal bagaimana seorang Mas Setia ini bisa menjadi ketua umumnya gimana dulu. Nah, sebelum kita jauh ke topik KMJ itu, dulu tuh KMJ itu memang sebagai hadir itu sebagai inisiatif atau memang dari pihak kampus atau pihak jurusan itu mengharuskan harus ada himpunan jurusan nih, himpunan mahasiswa jurusan gitu, kira-kira gimana? Kalau itu dulunya kan saya kuliah tujuannya ya bisnis cari relasi gitu. Nah terus ternyata kok di sini belum ada organisasi kayak di ES udah ada MC, kegiatannya sudah banyak gitu. Kok di sini nggak ada? Ternyata masih baru, belum ada. Akhirnya saya tanya-tanya ke teman-teman yang kelas B sama kelas A. Di sini emang nggak ada kayak teman-teman itu HMJ itu nggak ada. Oh nggak ada. Ternyata terus gimana kok bisa sampai ada gitu, caranya gimana? Terus yang ngurus ya ini teman-teman. Oh tanya-tanya ke Dikma, tanya-tanya. Akhirnya dari inisiatif teman-teman yang tadi 7 orang atau 8 orang tadi yang disebutkan Mas Faisal itu yang ngurus itu, akhirnya ya terbentuklah dan diresmikan oleh semua ketua. Berarti memang inisiatif pribadi ya, jadi teman-teman Iya. ketika masih baru itu tadi. Kalau gini Mas, ketika merintis KMJ itu pasti kan menghimpun beberapa mahasiswa, menghimpun orang. Nah itu gimana? Waktu awal kan belum ada angkatan sebelumnya, otomatis tidak bisa melakukan rekrutmen dong. Bagaimana mendaftar? Itu ketika pertama gimana tuh? Waduh, sengsara banget. Caranya gimana tuh? Cara ya kalau mahasiswa perpindahan dari SMA ke kuliah itu kan masih yang penting kalau masih baru pasti ngerasain pengen ya akademisnya. Iya kan gitu. Kalau masalah organisasi itu kayak belakangan lah gitu. Iya, karena kan kuliahnya juga bayar mahal juga. Jadi jiwa keorganisasian belum muncul. Jadi untuk cari orang itu ya susah banget, untuk minat masuk KMJ itu susah. Ya cuma beberapa orang ya beberapa 7 atau 10 orang gitu ya. Ya pasti itu. Masih awal-awal, kemudian di semester 2 atau 3 ya, itu mulai kita ngajak teman-teman ayo ikut. Itu muncul Aldi, terus Wildan, itu muncul baru lah, lebih banyak, sekitar 15 mungkin. 15 itu berarti sudah ajakan yang kedua. Kalau yang pertama berapa tuh? Di bawah 10 kan. Cuma terbentuk itu divisi CU apa PPH? Tapi itu kita nggak ada kegiatan, cuma kita proses pembentukannya di situ. Satu semester cuma biar caranya kita dikenal dulu, terus kita ngurus apa aja, itu cuma di bawah 10 orang itu. Kita itu bingungnya kan kita nggak ada kayak SK kan, kayak nggak ada SK, jadi
ini calon, maksudnya ini anggota yang resmi atau bukan, keluar masuk itu masih terserah. Nanti kalau ditanya berapa anggotanya yang dulu kan masih bingung. Nanti kalau kita ajak temen kayak bisa, kayak terus itu bisa dijadikan anggota. Nanti kalau sudah pembentukan SK itu baru bisa namanya resmi anggota. Gitu. Dan dulu kan dikatakan gini, KMJ semua mahasiswa MKS itu anggota KMJ gitu. Terus tapi yang membedakan anggota aktif sama anggota yang aktif, pasif gitu. Bedanya cuma di itu sih. Tapi ya yang aktif dikit gitu. Jadi Mas Faisal dulu ketika masih KMJ sebagai apa Mas? Sebagai CO apa? CO penelitian Intelektual. dan penelitian itu. Kalau Mas Rahman? Agaknya Mas Faisal. Oke. Selanjutnya berbicara tentang KMJ dan HMJ, kan pernah kalau KMJ tadi belum mendapat restu, maksudnya belum ada SK resminya, gitu. Kemudian ketika sudah terbit SK resminya, barulah ganti ke HMJ, begitu? Iya. Gitu. Sama jenjang tahun juga kan nanti ada ukurannya. Kalau HMJ minimal harus semester berapa untuk membuatnya. Nanti kalau kita semester 1, 2 kan belum ada adik kelas. Nanti kita belum bisa dikatakan HMJ karena kan belum ada adik kelas. Nanti kalau sudah ada adik kelas bisa upgrade ataupun bisa membentuk yang namanya HMJ tadi. Bisa ada persyaratan untuk naik HMJ itu seperti ADRT juga. Harus punya ADRT. Kan KMJ belum ada, itu baru ada mau pindah ke HMJ. Oke. Bicara soal ADART ini, ketika 2017, ketika KMJ ini terdiri dari BPH dan 3 bidang. Bidangnya ada internal dan kajian ilmiah, kemudian hubungan politik, dan bidang yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Nah, ketika ganti sudah turun SK HMJ, masa baktinya juga berganti, bidangnya juga turut diubah, direvisi lagi. Jadi ada BPH dan 4 divisi. Kalau tadi namanya bidang, sekarang namanya divisi. Seperti yang sampai sekarang ada divisi intelektual, kemudian pengembangan, sumber daya Islam, dan sosial publikasi. Ketika 2017, ketika KMJ ini terdiri dari BPH dan 3 bidang. Bidangnya ada internal dan kajian ilmiah, kemudian hubungan politik, dan bidang yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Nah, ketika ganti sudah turun SK HMJ, masa baktinya juga berganti, bidangnya juga turut diubah, direvisi lagi. Jadi ada BPH dan 4 divisi. Kalau tadi namanya bidang, sekarang namanya divisi. Seperti yang sampai sekarang ada divisi intelektual, kemudian pengembangan, sumber daya Islam, dan sosial publikasi. Itu ada di zamannya Mas Rohman, benar? Gini, jadi kalau dibilang proses pergantian sebenarnya bukan zaman saya, sebenarnya masih di masa peralihan. Kalau dibilang kenapa kok divisi bisa berubah, itu karena ada raker. Sebelum raker ada musyawarah, musta. Nah, musta itu ketua belum ada, karena kita pemilihannya pakai pemilu. Mustanya buat sistem buat pemilihan itu termasuk syarat-syarat nanti apa aja. Tapi lebih-lebih kepada bagian bidang-bidang organisasi itu masuknya di rekomendasi ADRT. Jadi ketuanya belum ada, masih di masa Itu dicetuskan bareng-bareng lah istilahnya pas musta tahunan. Acuannya apa? Ketika memutuskan kita ngambil 4 bidang nih, ada intelektual sampai sosial publikasi. Acuannya apa? Melihat apa? Kalau awalnya kan yang KMJ itu kita mengacunya ke DIMA. Ke DIMA ada ART-nya, kita pakai itu bidang-bidangnya. Tapi ketika Berarti bidangnya sama yang awal? Iya, dengan sama DIMA. Febi atau institut? Febi. Nah, terus waktu HMJ kan kita musyawarah tahunan. Itu ya kita rasa bidang ini kurang maksimal gitu. Jadi dipecah-pecah, mungkin terus namanya kok kurang keren juga itu mungkin. Jadi ketika musyawarah kan
usul ini mau diganti ini alasannya gimana, akan ada opsi, terus afirmasinya gimana gitu. Ya terbentuklah nama-nama tersebut. Sebenarnya kalau dari segi tupoksi mereka, tugas dan kewajiban mereka ada yang terlalu berbeda atau sama antara yang bidang di 3 bidang di KMJ dan 4 divisi di HMJ. Sebenarnya kalau dibilang beda ya ada beda sih secara pengerjaan. Karena fokus kalau komunitas itu belum bisa disamakan sama organisasi. Karena terbatasan lebih ke Mas Tewan tadi bilangnya lebih apa sih biar MKS bisa dikenal. Minimal dikenal dulu lah. Kalau soal nanti kegiatan bisa ada dampak efek ke masyarakat atau mahasiswa berarti ya nanti gitu. Tapi ada beda. Tapi 3 bidang tadi di awal sebenarnya kalau dibilang nanti secara sinkron sama 4 bidang itu kesinambungan. Cuma lebih ada yang dikerucutkan, ada yang diluaskan, kayak gitu sih. Cuma ada inovasi baru ya sebenarnya Islam. Apa kira-kira yang dikerucutkan? Yang dikerucutkan lebih ketatanan sih. Kalau misalnya interval bisa digandeng sama ini dibolak-balik. Ada hubungan politik, kalau dipakai hubungan politik terkesan kayak gimana? Terus akhirnya diganti lebih ke bagian komunikasi publikasi. Yang lebih sekarang malah ke IT-nya, lebih ke servis, lebih ke public speaking. Tapi untuk hubungan politik atau diplomasi kan nggak terlalu banget. Itu lebih ke pengembangan. Yang terbaru yang menjadi ciri berarti ada kita punya SDI, sumber daya Islam. Itu jangan Iya, peralihan ya waktu mustah pertama ya situ. Karena kan lucu untuk perencanaan divisi 4 divisi itu kan dalam kelas. Jadi sebelum mustah udah ada rancangan teman-teman. Nanti silakan langsung ditulis di papan tulis. Kamu salah apa? Terus alasannya gimana? Sinkron enggak ini divisi 1 sama gitu. Kok sama? Kok nyerempet? Akhirnya kata yang belakang dibuang. Misalnya antara komunikasi publikasi itu dipecah. Aslinya komunikasi sama penelitian, terus ini publikasi sama apa. Tapi kayak gitu akhirnya. KPUM di KPUM nya institut gitu. Fakultas. Nah, kalau yang tadi kan masih dalam mungkin bentuknya musyawarah kan. Ketika waktu Mas Setiawan terpilih. Nah, ketika waktu 2018 ini kan sudah ada prosedur-prosedur dan birokrasi tertentu. Kira-kira gimana nih? Ceritakan dong. Mungkin Mas Rohman sama Mas Faisal lebih tahu karena Mas Rohman dan Mas Faisal ini salah satu kandidat yang ya alhamdulillah jadi menang dong. Mas Rohman dulu. Aduh berat ya Mas bicaranya. Lebih ke tapi tidak apa sih karena memang setelah ini mungkin teman-teman juga lulus ini juga buat pengalaman aja sih ya. Jadi KMC ke HMC itu kan masa peralihan kan ya. Jadi termasuk ada peralihan di situ antara teman-teman juga yang memang teman-teman awalnya masuknya 7 kemudian 15. Ketika masuk 7 is oke, gak ada masalah, masuk 15 ternyata pikirannya tambah bersinambungan, tambah bertabrakan. Maksudnya di situ interaksinya semakin banyak. Jadi kalau masalah ini kita bicara soal pemilihan kan sebelumnya ada pengajuan. Nggak mungkin kan dari MKS nggak ada musyawarah dulu. Dalam artian kita bicara rembukannya gimana enaknya. Terutama kepada teman-teman yang dulunya adalah KMJ, karena itu yang lebih bisa masuk buat kandidat bursa calon ketua kan gitu. Nah, ibaratnya ada 2 kelas, tapi bukan masalahnya bukan di kelas, lebih ke hubungan personal antara semua orang ke personal. Jadi ya ibaratnya kayak milih ini loh, nggak mau kalau gak ini ya gitu. Tapi itu kejadiannya ada yang bilang, tapi maksudnya ini nggak tahu motifnya apa ya nggak tahu. Kalau misalnya ketuanya bukan saya atau ketuanya yang ini dia nggak mau ke HMJ sampai kayak gitu. Padahal itu masih bursa. Nah, belum sampai ke KPU. Iya, belum sampai ke KPU. Itu udah rame. Jadi sebenarnya Musta pun sudah rame karena pembicaraan itu sebelum Musta terang-terangan. Karena Musta itu nanti ada prasyarat, katakanlah calon ketua itu IPK-nya berapa. Otomatis kalau mahasiswa IPK-nya nggak sampai dia nggak bisa jadi calon ketua kan.
Dan kriteria itu dari KPU. Dari KPU tapi disempurnakan oleh teman-teman di Musda sendiri. Kayak KPU kan persyaratan umum lah. Lebih-lebih kalau kita mau pakai IPK 3,6 silakan. Nah, itu ribetnya ya di Musta yang itu sebenarnya di penentuan kriteria ketua. Karena di situ ya memang ada dua arus sih, dua kubu. Bilangnya dua kubu karena kalau yang ini pengennya ini pandangannya kayak gini, kalau yang ini kayak. Baik, kembali lagi di berdialog ya. Tadi sampai ke dua kubu, dua kelas, dan dua calon juga. Oke, tadi berarti sudah terpecah ya rekan-rekan, bahwa tadi ada dua kelas, dua calon, dua kubu. Sekarang kita tanya bagaimana kala itu mendinginnya suasana ya, atau masuk ke tahap resolusi. Mungkin Mas Muhammad nih yang bisa jawab. Ini sih kalau untuk resolusi atau ya recycle ya ibaratnya. Dua kubu yang diusir dua kubu itu emang yang kubu sebelah kan nggak jadi calon, nggak jadi mencalonkan diri yang hebat. Untuk persyaratan tidak memenuhi ya. Dan sedangkan di posisi saat itu ketika tidak ada calon sama sekali, otomatis saya sama sekali calon. Jadi kan pasangan tunggal nanti kan jadinya aklamasi. Waduh, ini tambah hebat. Kan nggak ada juga dilihat, nggak ada calon yang lain. Karena kalau misalnya demokrasi kita nggak jalan, nggak ada demokrasi. Nah pada saat itu ya karena ibarat posisi gak enak atau memang mau ditunda untuk MKS juga gak enak juga. Nanti nunggunya 1 tahun lagi kelamaan. Nah ini teman-teman yang berproses di HMJ selanjutnya itu kan musyawarah. Nah musyawarah gimana temu baiknya, akhirnya yang jalan keluarnya adalah Mbak Koli sama Mas Faisal, sama Mas Ali, mohon maaf. Jadi Mbak Koli sama Mas Ali untuk paslon yang selanjutnya. Nah paslon satunya kembali Mas ya? Oke, paslon 2 atau paslon 1? Dua ya, berarti paslon satunya Mas Ali sama Mbak Koli, paslon 2 nya saya sama Mas Faisal. Itu. Tapi untuk kedua paslon itu sebenarnya nggak ada masalah, bahasa saja. Karena memang tujuannya ya kita harus biar jalan, ketua dan sebagainya sudah dimusyawarahkan sebelumnya seperti itu. Tapi kalau soal kubu lain ya maklum lah, maksudnya proses saja. Ada secara alami Ya, bisa menyatukan ini. Ya, saya cuma waktu Waktu yang menyatukan. waktu Mas ya, waktu mana? Waktu yang menyatukan, waktu yang memisahkan. Oke, Nanti mulai pada. Oke rekan-rekan, kalau topik pertama adalah dari KMJ ke HMJ, sekarang kita ke topik kedua, yakni event perdana. Yang paling perdana dari yang paling perdana, ini soal talk show nasional yang bekerja sama atau menggandeng gitu MBS. Jadi sekedar informasi buat rekan-rekan bahwa talk show ini dulu MBS dan MKS masih sama-sama dalam bentuk KMJ atau Komunitas Mahasiswa Jurusan. Talk show nasional ini kalau teman-teman nanti bingung ya, maksudnya dimaksud talk show nasional itu yang seperti apa, teman-teman nanti bisa cari tahu, silahkan scroll ke bawah, paling bawah di Instagram kita HMJ MKS win1ta ya. Di postingan tepatnya 25 Maret 2018. Nah dulu nih temanya adalah membentuk sumber daya insani yang berkarakter dalam rangka menjawab tantangan global. Apa sebenarnya targetnya yang ingin dicapai dulu Mas? Siapa yang masuk dulu? Sebenarnya Ya. itu bukan event pertama. Nah, ada lagi sebelumnya itu sama kaki kalau nggak salah di situ. Nah di situ event pertama kita diajak Amazing Workshop. Iya, Amazing Workshop. Itu diajak sama ES Joinan, ayo kita buat panitia adain acara itu. Nah di situ ya kita cuma ngikut aja, yang penting kita dapat pengalaman lah bagaimana mengelola
acara gitu, dan ternyata di situ juga ada masalah dan ada juga kita pengalaman baru, oh caranya gini. Nah terus baru itu perdana dari kita inisiatif juga sih, kita ditawarin oleh Dema, mau nggak buat acara gini, tapi berhubung dananya masih sedikit, gimana kalau gabung sama MBS. Ya udah nggak apa-apa, kita eksekusi joinan itu, sama itu ketuanya Fajar jadi ketua pelaksana Dari MBS. Mungkin yang pertama kita keterbatasan modal untuk acara tersebut, jadi kita gabung gitu. Berarti tadi prosesnya bagaimana? Kalau target ini ingin dicapai dahulu, kalau melihat dari tema ini membentuk sumber daya insani yang berkarakter global, itu ya tema umum lah gitu. Tapi yang paling utama kita inginnya ya dikenal lah. Kita punya acara juga gitu, KMJ. Kan fokusnya kita KMJ awal itu biar dikenal dulu memang kita ada. biar tahu kalau KMJ MKS tuh ada. Mas KMJ ya, Benar KMJ ya, sama MBS. Ini juga kan panitia juga, gimana itu perasaannya? Berapa Mas? Panitia ini? Oh, udah 9. Mungkin Panitia meja budal. KMB dong. mungkin cerita dulu kendalanya gimana gitu, selain mungkin dari sisi anggaran. Jadi gini, kan kita masih digabung kan sama MBS yang katanya masalah dana ataupun masalah kita masih baru kan. Namanya kita juga nggak punya emas karena nggak ada yang di atas kita. Kita kan pertama kita harus punya bimbingan, dan saat itu kendalanya kita kayak gini, kayak kita itu masih anak kecil banget, Berangkang Mas ya. masih kayak anak kecil terus masih disuruh gitu. Jadi kayak ini acara apa sih, masih bingung sebenarnya. Kayak iki loh acara, terus iki jalankan kayak gitu. Jadi maksud acara ini apa, terus tujuannya apa, itu masih bingung gitu. Padahal sebagai pelaksananya. Ya, sebagai pelaksana kayak gitu. Masih bingung. Kan kayak gitu kan. Untuk pendapatku kayak gitu. Jadi kayak kita itu masih belum apa-apa sih. Terus ada acara gitu. Masih ada acara saat itu, kita juga belum tahu acara itu apa sebenarnya saat itu. Itu sedikit mengganggu berarti. Iya. Ya bantuan juga sih. Tapi gini loh, acara awal itu benar. Saat sekarang kita sudah acara besar kayak gitu, kayak ngapain sih ngundang pemateri yang belakangan, kayak yang saya rasakan itu saat acara awal itu mesti sama remeh nih, dia acara begini. Tapi kalau tidak ada acara itu kayak kurang. Acara yang besar itu kayak nggak mungkin terjadi kayak gitu. Kayak saat acara besar itu kayak begini, aku tahu kayak ngono, tahu kayak acara kui, jadi mesti ada sangkut pautnya terus kayak gitu. Meskipun itu acara yang kecil maupun atau lingkupnya masih sederhana lah. Proses kita dari kecil sampai nasional ya. Sampai dewasa Mas. Sampai dewasa. Iya, gitu lah. Kalau event yang benar-benar perdana dari kita inisiatif dari HMJ atau KMJ, itu berarti adanya ketika apa? Masih KMJ memang sudah ada event yang udah itu. atau sudah jadi HMJ? Itu santunan. Mana yatim. Itu pertama, yang pertama itu menurutku saat kita santunan di luar kampus, maksudnya di suatu pondok, itu kita KMJ ke sana mengadakan acara santunan dan buka bersama ya, buka bersama di suatu panti itu tersebut. Jadi kayak untuk imun aja, nanti kalau udah ya puasa udah. Jadi kayak saya pas KMJ itu di luar kampus, terus saat HMJ itu mendatangkan anak yatim. Terus yang paling mengena itu malah yang sebenarnya yang kita datang ke pantinya sendiri. Jadi kayak kita kok wah seneng kayak gitu kalau kita mendatangkan kayak cuma sebagai tamu kan, anak-anak itu sebagai tamu. Tapi kalau kita ke sana kayak kita kayak wah ini loh sebenarnya berkunjung. Tahu realitanya. Kalau aku kan rasain pas datang gitu, tapi kalau yang datang belum nggak rasain. Tapi yang pas di panti itu feel-nya emang menurutku dapat gitu. Langsung.
Oke, itu tadi yang pertama berarti adalah santunan yang memang benar-benar dari kita. Iya. Masih KMJ ya? Masih KMJ. Dengan dana seadanya. Iya. Oke, selanjutnya kita beralih ketika sudah jadi HMJ. Ada sebuah event luar biasa nih teman-teman. Yang tadi di awal di greeting tadi saya sudah sempat sentil tentang kancah nasional. Kita punya eksistensi nih di kancah nasional. Tepatnya seperti apa kita tanya ini. Kongres Fornas Makesha pertama. Makesha itu nama lain dari manajemen keuangan syariah, teman-teman. Itu dulu awal mencetuskannya gimana? Idenya gimana? Mas Rahman kayaknya yang lebih tahu. Idenya mas gabut mas. Oh, gabutnya sangat bermanfaat teman-teman. Gak ada kegiatan. Jadi kalau waktu dulu itu kan kalau main ke jurusan lain dengar anak-anak sana mau ngadain acara konser, masa ya kita konser. Nah sebelum Fornas itu teman-teman ini pikirannya kayak apa ya, gak logis semua, jadi punya ide-ide yang aneh-aneh mas. Misal teman-teman HMJ ada yang pernah hubungin manajemennya Seven saat itu, hubungin manajemen tanpa nanyain apa panggung ya dan sebagainya. Kalau hubungannya sama Fornas nanti dulu internet agak melepas dikit. Itu sampai total 200 juta. Tanyain ke sekjur mau ada di ini. Terus kita pikir lagi, kok aneh-aneh gitu, idenya aneh-aneh gitu. Terus dari Pak Sekjur tuh bilang kalau MKS ini beliau masih agak pusing karena saat itu MKS masih baru, berhubung juga belum akreditasi, jaringan keluar kampus itu masih susah. Nah, pada saat itu saya tanya, Pak, MKS ini di Indonesia ada berapa kampus? Entah itu IAIN atau UIN. Jawab, kurang lebih, kata masih ada, mungkin masih 3 atau 4-an gitu. Coba sama buka di PDDPI websitenya Ristek Dikti, itu kan ada kampus-kampus dengan prodi manajemen keuangan syariah. Setelah dengan sama teman-teman dulu sih paling pertama sepakat atau enggak, misalnya forum ini diadakan, entah itu nanti di mana terserah. Nah, RTL-nya mas, itu waktu teman-teman berangkat ke Jakarta. Sebenarnya niatnya itu pengen sowan ke apa? KNKS. Nah, pengen sowan ke KNKS buat ngadain forum ini. Niatnya sudah baik. Jadi kita tahu adanya bahwa Makesha ini nanti RTL-nya ke komunitas KNKS. Nah, yang ngusulin kan Bu Amalia waktu itu. Memang ini kan bukan acara HMJ, kita juga pengen ngadain itu, tapi proposalnya nggak dibolehkan, disuruh lewat dana dari jurusan. Nah gitu, jadi perwakilan sekolah berangkat. Sehingga karena jurusan lain itu pengen juga, karena kalau bicara KNKS itu gak hanya keuangan syariah, karena juga ekonomi juga masih ada di lingkupnya, itu jadi ikut. Jadi anak-anak satu bis itu rombongan sekitar 50 orang. Itu berangkat ke Jakarta. Nah, sampai KNKS, anak-anak dari luar itu tak suruh minta tolong buat speak up dalam artian buat usulin itu sih, buat ngadain forum sama ini loh dari manajemen keuangan syariah bisa enggak minimal udah sama, entah itu nanti dalam literasi atau apa, ternyata sudah bagus. Jadi udah ada nomornya bla. Nah, setelah itu akhirnya Mas Faisal itu yang hubungan sama anak Jogja. Karena kita sama 3 anak itu sudah selesai, udah bisa. Tinggal yang paling dekat, kampus yang paling dekat dan ada MKS mana di Jogja. Akhirnya teman-teman main ke sana. Dalam artian ya saya ini bisa dibuat enggak? Karena mereka sebelumnya nggak sepakat karena masih ada pertimbangan. Ketuanya MKS itu angkatan 16. Kalau saya kan angkatan 17. Di sana angkatan 16. Jadi ketika bicara ini itu udah gak nyambung setelah itu karena udah pergantian ketua. Jadi akhirnya sama Mas itu namanya juga Mas Helmi, akhirnya diinformasikan ke Mas Ija. Jadi kurang lebih seperti itulah sampai akhirnya ada kumpul database sekitar 12 kampus. Tapi yang datang ke sini hanya 11 Mas. 11 kampus sama ya tolong aku. 12 kampus itu mana saja, Mas? Lingkup Jawa ada 4 sebenarnya, cuma yang datang biasanya 3.
itu dari UIN Bandung ada, UIN Jati, dari Universitas Kalijaga, sama yang lainnya 3. Yang dari Probolinggo itu namanya UINSA, Universitas Zairul Hasan Bengkong. Pokok itu yayasan gani sama pondok, tapi nggak bisa datang gara-gara mungkin pondok beristirahat. Itu lingkup Jawa, lingkup 2. Kalau lingkup 1 daerah barat mas, daerah Aceh. Ada 1 di Aceh, kemudian ada juga di Jambi, ada 2 atau 3. Kemudian kalau wilayah 3-nya di bagian timur itu malah lumayan Pare-Pare, terus ada. Tapi hadir. Pare-Pare hadir alhamdulillah. Terus ada satunya lagi Ambon juga datang ya. Ambon datang. Seperti itu ya. Gak kebayang mas ya. Luar biasa. Suruh ingat-ingat. Soalnya ya yang lebih tahu sebenarnya Mas Faisal kalau masalah acara di Kornasnya. Soalnya saya hanya di dalam forum, di luarnya kayak gimana. Dan kemudian berlangsunglah Kongres Forum Nasional Manajemen Keuangan Syariah yang pertama kali di Oktober, maksudnya 29 Oktober sampai 2 November. Ya, nah, 2019. Lalu Mas, ketika Kongres Fornas Magesia dengan waktu dari 29 Oktober sampai 2 November itu kan ada beberapa hari. Kira-kira yang dibahas apa? Tadi katanya Mas Rahman yang dibahas, kalau saya kan acaranya jangannya acara gimana, tapi kalau untuk mendalam isinya acara apa itu Mas Rahman. Yang dibahas apa tujuannya yang dibahas untuk berkumpulnya kan Mas Rahman yang tahu kan. Mungkin dari acaranya dulu ya. Karena acaranya seperti kayak singkat aja. Oh, kan acaranya kan seperti biasa. Tadi kita acaranya berturut-turut, juga ada lombanya, juga ada seminarnya ya. Ada seminarnya, lomba, terus ada yang namanya forumnya Makesa itu tadi kan. Fornas Magesia. Kongres Magesia. Nah, itu tadi kayak itu kan kayak kalau untuk teman-teman yang luar kampus kita untuk kesini kan harus ada yang namanya proposal. Proposal itu kan untuk mencairkan dana harus ada yang ada ikut lomba maupun ikut seminar. Nanti kita buatkan itu tadi. Kongres kan ada beberapa acara kan. Nah itu kita buatkan acara itu tadi kayak gitu. Untuk jalannya acara yang berturut-turut. Untuk jalannya kongres seperti apa kan Mas Rahman yang ikut forumnya itu tadi. Berarti yang dimaksud ada beberapa lomba tadi seperti yang ini ya Mas ya, Islamic Financial Integration Ya, in Microtransaction, Essay Competition. Ya. Oh ini. Jadi Fornas Magesia itu kalau misalnya kita ngomongin lagi sebenarnya hanya di forum aja sih mas. Kalau kira ada acara seminar itu bonus sebenarnya. Jadi kampus itu terserah. Jadi kalau forumnya ini forum akuntansi sama forum MPS kan beda. Dalam artian kalau mereka mungkin lebih acara lebih banyak acara luar. Tapi kita intinya kok di forum draftingnya, aturannya, DRT-nya forum lebih penting sebenarnya. Nah, tapi karena kita pengen usahain maksimal, jadi dibagi panitianya mas. Ada yang bagian di khusus di forum, sama di bagian acara lain. Nah, karena seminar ini bukan seminar kecil, mobilitasnya banyak. Ini juga kerepotan. Kerepotan banget mas pada waktu itu. Seperti itu. Jadi Mas Faisal ini waktu hari pertama sudah ada seminar, besoknya kunjungan ke GIS, terus nanti sidang mau 3 hari, terus besoknya juga masih ada lomba-lomba itu, terus besoknya yang terakhir adalah field trip ke Makam Bung Karno. Maksudnya kelihatannya 5 hari tapi jalan singkat banget ya. Gitu, capeknya juga luar biasa. Terus kalau isi forumnya bahas apa itu? Isi forumnya kita pembahasan AD sama ART. Nah, jadi kebetulan kita AD sama ART nya kita majunya ke Fornas Medi. Karena Fornas Medi itu pertama kali dulu juga di Tulungagung, tapi sudah zaman lama mas. Jadi kalau waktu itu Fornas Medi juga di Tulungagung kan 2019 ya. Tapi 2 tahun sebelumnya sudah ada di sini. Tapi itu kacau. Kemarin ada banyak masalah. Nah, tapi aturannya, kita bekalnya, rekomendasinya kita pakai Medi dengan berdasar bahwa kalau
kita pakai Fornas Mepi, kita masih ada sambungan dengan MKS karena juga asasnya juga ekonomi Islam gitu. Kenapa kok kita nggak pakai misalnya dari forumnya ekonomi syariah seperti itu, kemudian dari forumnya perbankan, kita beda dalam artian cukupnya, kita lebih ke pendalaman. Nanti kan bagian intinya kan, kalau perbankan ya bahasnya perbankan, kalau kita kan rekomendasi, namanya rekomendasi kan dasar, kita pakainya enaknya pakai Gimedi. Tapi itu pun juga belum selesai gitu. Sehingga akhirnya kegiatannya panjang Di kongres berikutnya. ya, lebih nanti pendalaman di kelas berikutnya. Kalau hasil dari kongres pertama itu ada nggak? Ada Apa? kita bicara hasil yang jelas, kalau misalnya acaranya Fornas, jelas kita secara legal kita udah ada forum ini resmi. Kemudian pertanyaannya, kalau forum ini resmi, siapa yang mengesahkan kan gitu. Nah, kalau bicara kita mengesahkan berarti kita organisasi luar kampus nanti jadinya. Kita pakai notaris, kemudian Kemenkumham juga, kan seperti itu harusnya kalau forum nasional. Tapi dalam artian kalau kita mau membuat forum ini udah ada dasarnya, dasar pemikiran. Jadi kesepakatan antara pemikiran semua kampus dengan tujuan dari MKS ini ada di situ. Kemudian apa yang nanti diharapkan dari teman-teman mahasiswa untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan untuk khususnya keuangan syariah itu ada di situ, di dalam situ. Ini meskipun ADART-nya masih bersambung gitu ya Mas ya, Ya. ke forum berikutnya, Ya. tapi setidaknya sudah ada mendapatkan legalisasi. Ya, maksudnya kalau kita bicara forumnya resmi karena ada orang yang hadir. Siap. Berita acara ada. Oke. Cuma kalau bicara soal legalitas yang sebenarnya adalah bukti administrasi tanda tangan, kita belum ada. Karena itu urusnya Kemenkumham. Dan rasa juga forum lain juga belum ada sih. Banyak yang belum ada. Terus sebagai salah satu perintis Fornas Mapesya, kira-kira eksistensi MKS UIN 1 nih, kira-kira gimana di sana? Yang ada saya salah. Ganti saya juga nggak apa-apa. Saya nggak tahu soal forumnya seperti apa maupun hubungan antar kampus seperti apa, saya nggak tahu. Saya cuma menjalankan saat ada acara di sini, saya menjalankan itu aja. Untuk forumnya lebih tahu juga Mas Rahmat. Soalnya kalau saya hubungannya sama yang dulu Mas Faisal lebih ke internal dari teman-teman golongan. Oke, itu tadi adalah perbincangan kita ya rekan-rekan dengan mas-mas perintis HMJ Manajemen Keuangan Syariah. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan juga mau bertanya nih, gimana sih, pengen masih kepo gimana awal-awal dulu perintisan HMJ Manajemen Keuangan Syariah, ya udah tanya aja sama mas-mas bertiga yang kita undang tadi ya. Oke. Itu tadi yang bisa kita petik adalah kita yang paling pertama atau yang paling utama adalah mesti jaga solidaritas, baik di dalam internal organisasi kita maupun secara eksternal, dalam arti menjaga hubungan baik dengan para domisioner atau senior-senior kita yang terdahulu begitu. Jadi kayaknya ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Berdialog volume pertama ini. Jadi Anjas harus pamit nih, tapi jangan khawatir karena insya Allah nih kita bakal ketemu di Berdialog volume berikutnya. Baik, terima kasih paling banyak kepada rekan-rekan yang sudah nonton atau yang sudah menyaksikan, sudah menyimak juga. Oke, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.